Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Astita dari Universitas Esa Unggul Citra Raya Tangerang. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya saya dapat membuat tugas ini dengan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas keterampilan berbicara dan pembelajarannya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan keterampilan berbicara dan pembelajarannya. Pembahasan bab 5. Pengertian berbicara, suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikologis, neurologis, somatik, dan linguistik secara luas dan intensif. Kedua, kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan menyimak pesan melalui bahasa lain merupakan suatu sistem tanda yang dapat didengar dan dapat dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin disampaikan. Fungsi berbicara, menyampaikan kebutuhan, mengekspresikan perasaan dan emosi, memelihara hubungan, memberi petunjuk, menyampaikan pesan atau informasi, menanyakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, mengungkapkan imajinasi, menyampaikan pendapat dalam diskusi, menyampaikan ide kreatif, dan melakukan dialog atau percakapan. Nah, ini dia fungsi berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara mempunyai 4 aspek, yaitu diskusi, percakapan, pidato, dan ceramah. Bisa kita lihat di PowerPoint ini. Syarat guru berbicara, menguasai materi, mampu memilih dan menggunakan cara mengajarkan berbicara, mempunyai pengalaman dengan berbagai ragam metode atau teknik pembelajaran, mampu menggunakan berbagai media, mahir berbicara. Nah, ini dia syarat guru untuk berbicara. Pembelajaran berbicara. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, percakapan. Yang ketiga, pidato. Yang keempat, ceramah. Kelima, berwawancara. Keenam, bercerita. Ketujuh, berdialog. Dan ke-8, berdiskusi. Penilaian bahasa. Penggunaan bahasa ada lafal, intonasi, pilihan kata, struktur kalimat, dan ragam bahasa. Tujuan berbicara menginformasikan atau menjelaskan, menstimulasi atau mendorong atau meyakinkan atau menggerakkan dan menghibur. Nah, ini dia penggunaan bahasa yang baik dan tujuan berbicara. Metode berbicara ada memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya, melanjutkan cerita, menceritakan kembali, percakapan, wawancara, memperlihatkan, dan bercerita. Ini dia metode berbicara. Faktor kebahasaan penunjang kegiatan berbicara. A. Ketepatan ucapan. B. Penepatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai. C. Pilihan kata. D. Ketetapan penggunaan kalimat dan tata bahasa. E. Ketepatan sasaran pembicara. Faktor non-kebahasaan penunjang kegiatan berbicara. A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. B. Pandangan harus diarahkan ke lawan berbicara. C. Kesedihan menghargai orang lain. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. E. Kenyaringan suara. F. Kelancaran. G. Penguasaan topik. Syarat pemilihan kata. Yang pertama, kata-kata harus jelas. Yang kedua, kata-kata harus tepat. Dan yang ketiga, kata-kata harus menarik. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita bisa langsung bacakan. Kata-kata harus jelas itu A. Gunakan istilah yang spesifik. B. Gunakan kata-kata yang sederhana. C. Hindari istilah teknis. D. Hemat.
Gunakan repetisi untuk yang penting. Nah, kata-kata harus tepat, hindari kata yang klise, tidak sesuai atau sering diucapkan. B. Gunakan bahasa umum. C. Hati-hati penggunaan kata asing. D. Hindari kata-kata vulgar. Jangan menggunakan penjulukan. F. Jangan menggunakan eufemisme. Dan yang ketiga, kata-kata harus menarik. A. Pilih kata yang menyentuh kepentingan layar. B. Gunakan kata berona, melukiskan sikap, perasaan, dan keadaan. C. Gunakan kata figuratif, gaya bahasa yang menimbulkan kesan yang indah. D. Gunakan kata-kata tindak atau aktif. Nah, ini dia kata-kata harus menarik. Isi pembicaraan, hubungan isi topik, struktur isi, kuantitas isi, kualitas isi. Teknik dan penampilan meliputi gerak-gerik dan mimik, hubungan dengan pendengar, volume suara, kepasihan berbicara. Nah, itulah presentasi saya mengenai keterampilan berbicara dan pembelajarannya. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.